Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya, semangat dan menang hujan kedinginan kayak tadi no. Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Oke, kita langsung aja. Alhamdulillah hujan tadi subuh hujan lagi dari subuh ya. Sampai pagi itu orang itu bak saya nyampe penuh. Belum saya siramin udah penuh lagi. Oke, sekarang kita ngebut dikit. Mana kagak bisa ngebut gue mah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil idaini. Hadza babu sholatil idain. Bermula ini itu bab sholat dua id. Idul Adha, Idul Fitri sama Idul Adha. Idain. Jangan ngantuk. Ntar lu ngantuk katanya idan. Iya kan? Wal kusufi dan sholat kusuf. Sebenarnya kalau kusuf itu gerhana matahari. Jadi gini loh. Nggak apa-apa di sini. Kusuf
ada khusuf. Oh, kalau khusuf itu asames. Kalau khusuf itu al-qamar. Oh, nyambung. Itu udah istilah, nggak usah ini. Nah itu kok khusuf Pak? Litalib. Oh, wal khusufi dan sholat gerhana. Wal istisqai dan sholat minta hujan. Oh, kullu wahidin bermula tiap-tiap satu. Min hadhihi salasati dari ini yang tiga. Tiga itu jadi itu dihitung satu. Idul Fitri, Idul Adha dihitung satu. Sholat gerhana dan sholat istisqa sunnatun muakkadatun itu sunnah muakkadatun yang dikuatkan. Likulli insanin bagi setiap manusia. Wal afdalu, rasa jelas ya. Lu gak punya kitabnya? Punya sebenarnya. Coba lihat buku. Gak ke bawah. Astagfirullahaladzim. Lalu ngaji. Peler lu kan nempel gak lu bawa kali ya? Lah iya. Tasnya gak dibawa. Terus kitabnya nggak ada di situ. Coba lu cari. Nggak ada, nggak ke bawah emang. Jangan lu jual kitabnya. Ya kan lagu 10.000. Iya. Wal afdalu dan bermula yang paling utama lin nisa'i bagi perempuan-perempuan fi'luha bermula mengerjakannya hadis salas fil buyuti di rumah-rumah. Walir rijali dan bagi laki-laki fi'luha bermula. Oh itulah fi'luha itu. Awas jangan dianu. Kan itu ataf kepada wal afdalu lin nisa fi'luha. Walir rijali dan yang paling utama bagi laki-laki fi'luha itu melakukan hadis salat fil masjidi di dalam masjid. In wasi'ah jika muat apa masjid an-nasa pada manusia. In wasi'ah kursi itu kan patokan itu. Kalau memang masjidnya nambung, udah laki-laki di masjid. Tuh. Wa illa berarti apa ngartinya Munjiri? Wa illa dan jika tidak di masjid. Wa illa dan jika tidak wasi'ah. Masa jika tidak di masjid? Wa illa dan jika tidak wasi'ah, tidak muat, maksudnya tidak menambung masjidnya, fa fis sakhra'i maka itu atof kepada fil masjidian, fa fis sakhra'i maka di dalam lapangan. Lapangan men sekarang kan udah nggak ada. Apa sih? Apa San? Halaman 36 santi. Makanya kalau siang, kalau sore lu ngilang mulu ya enggak, buber lah, di mana lah, udah sama aja sama Rehan lu. Jangan-jangan Rehan belajar sama Santi ya? Nah, Santi kan kerja Rehan, lalu ngapain? Mimpin. Saya juga sama Pak kerja. Saya kan panglima bocil. Ilah ilallah, Rehan. Asal sholat terawih sama aja modern. Enggak, kalau saya kan emang nggak kuat, ngencing saya mah. Makanya saya dalam terawih itu pasti ngencing saya. Makanya saya nggak di depan. Itu faktor uang. Iya kan? Oke. Wa yusolli dan sholat boleh juga wa yusolla dan disolatkan, dilakukan sholat. Apa kullu idin setiap id rakaataini dengan 2 rakaat. Itu maf'ul mutlak
dari yusolli, atau maf'ul juga boleh, maf'ul bih. Wa yusolla dan disolatkan apa kullu idin setiap id ini pada 2 rakaat. Tentunya kalau sholat Idul Fitri ya dengan niat sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha ya sholat Idul Adha. Itu maksudnya wa yusolla kullun minal idaini. Oke. Apa namanya dulu? Kita lanjutkan dulu. Ini benar gak sih? Halaman 46 bener ya? Oh iya. Yukabiru yang bertakbir. Siapa imam berarti, kalau enggak yukabaru yang dibacakan takbir. Apa kullu idin kok boleh juga. Qoblal qiraati sebelum membaca Al-Fatihah. Kalau dalam syarahnya wa qabla ta'awud wal iftitah. Kalau dalam syarah. Jadi ini sunnah hukumnya. Sebelum apa, pokoknya takbir pertama Allahu Akbar itu kan takbiratul ihram. Nah, setelah takbiratul ihram takbir lagi gitu loh ya. Fil ula dalam rakaat yang pertama sab'a takbiratin, itu sab'a, bukan sab'ata tapi sab'a karena takbirah asalnya. Sab'a takbiratin dengan 7 beberapa takbir. Yaqinan dengan yakin, ghaira takbiratil ihrami selain, nah itu mustasna bi ghairu. Yang dibaca nasab kan roknya lafaz ghaira, maka ghaira. Oke? Gue disimak, gue dengerin yang benar. Udah ngaji. Ini banser kucil ya, kitabnya jadi jual, ampun bener lu. Bener gue laporin bapak lu, ya kan? Lu punya kitabnya? Itu punya? Oh, kitab lu diambil sama adiknya. Adik, ya udah gak apa-apa, bagus. Tapi lu yang mau gue kasih. Tapi ya udah, lu kalau besok habis lebaran ikut ngasih terus. Iya udah, kalau emang saya kasih kitab. Ambilin ke. Di sini nih yang tumpukan yang di atas marmer, apa meja marmer itu loh, yang samping lemari. Kan warnanya sama ini kan. Nih warnanya sama ini. Namanya kitabnya diambil sama adiknya. Wah, berarti adik lu memang tahu, lu kan tidur mulu asal ngaji, ya kan? Ada kacau. Gak apa-apa. Udah nggak usah bayar. Kalau beli udah duit. Berapa Don? 12, 17. Emang siapa yang beli? Emang lu beli kok kagak lu ah? Emang lu beli? Iya kan? Oke ah, ngurusin bocil mulu ah. Tuh kan gak kelar-kelar. Yakin, mana tadi? Wa fisaniyati, dan dalam rakaat yang kedua khomsan dengan 5 kali takbir. Khomsan dengan 5 kali takbir. Masya Allah, alhamdulillah tuh. Beb Aho transfer lagi. Khomsan dengan 5 kali takbir. Nah, lumayan, ini kan ulang tahun saya. Bayang yang pada transfer Madun, ini dari Lombok aja, Beb Aho 2 juta, alhamdulillah, ya enggak? Ntar minta lagi sama ibu buat ganti nasi padang. Nah iya kan. Oke. Ghaira takbirat, diterapkan ghaira takbiratil qiyami, selain takbiratul qiyam. Jadi gini penjelasannya, ntar kalau kalian jadi imam kan
sholat Idul Fitri dikomandoi nama Bilal. Sallu sunnata li'idil fitri rak'ataini jami'atan ajarakumullah as-sholatu ja ilaha illallah. Kan biasanya begitu. Imam baca niat usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan imaman, kalau imam lillahi ta'ala. Kan takbir Allahu Akbar itu kan namanya takbiratul ikhram. Oke. Setelah takbiratul ikhram itu baca takbir lagi. Gitu loh. Kalau versi di sini kalian lihat kitab syarahnya. Itu sebelum iftitah, berarti setelah takbiratul ikhram kan langsung takbir 7 kali Allahu Akbar. Nah, antara satu takbir 7 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Di sela-sela antara satu takbir dengan takbir yang lain itu baca ya kayak seperti lah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Ngerti? Allahu Akbar, baca lagi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Sunahnya begitu. Rakaat pertama 7 kali. Kalau plus takbiratul ikhram berarti berapa? 8. Oke. Nah, kan itu baca Al-Fatihah, surat, sujud, terus diri lagi. Rakaat yang kedua, kan rakaat kedua takbir. Ya kan? Habis sujud Allahu Akbar. Nah, kan biasanya baca Al-Fatihah. Sebelum baca Al-Fatihah, takbir lagi 5 kali, itu rakaat yang kedua. Ya sama, antara satu takbir dengan takbir yang lain membaca subhanallah. Ini orang memang maunya meleng melulu. Anak buahnya Sandi kita bikin tentara fitnah. Jangan ketawa, orang dibilangin jangan meleng, boy, nggak ada lagi. Lah iya kan. Nyambung ya. Orang dibilangin lu belajar fokus biar paham, ngerti? Ngerti caranya di sekolahan. Nah Erwin, takbir sholat takbir apa? Sholat Idul Fitri rakaat pertama berapa? 3 kali bu. 3 kali bu cewek lu. Lah kita ngajarnya kan 7 kali. Berhubung dia meleng melulu 3 kali. Yang 4 lu korupsi kasihin siapa? Lu kasihin Andre. Lah iya kan. Tuh, nyambung maksudnya. Ini ilmu. Dan harus kalian kuasai. Nah, ini kan teori, namanya ilmu kan masih teori kan. Nah, prakteknya kan ya ketika kalian dijadikan imam. Ini ntar yang jadi khotib siapa kok belum ketahuan. Mbak Munawi nggak bisa ngilok saya. Nah, gitu kan. Sama kan udah males sebenarnya. Mana coba lu lihat. Ramadan aja saya ngimamin pernah nggak? Nah, kagak, udah biarin, udah cukup. Maaf tuh Andre, Andre kalau ngimamin masya Allah kayak orang lagi mau kebelet kencing. Buarin amin belum masuk. Andre mau ngimamin yang cetok gitu loh. Oke lanjut. Wajibu dan wajib apa ta'yinu Idul Fitri, menyatakan Idul Fitri min Idul Adha, dari Idul Adha, fi niyatis sholati, dalam niat sholat. Kalau memang Idul Fitri ya Idul Fitri, jangan di global. Niat Idul Fitri di bos, pokoknya gue niat sholat Id. Mau Idul Fitri kayak mau Idul Adha kayak bodo amat, enggak boleh. Nah, wajib hukumnya kan wajibu, ta'yin, dinyatakan, ditentukan. Oh ini Idul Fitri, oh ini Idul Adha. Lihat ngapain lihat? Oh, turun ada yang turun ini ilok demi tangga kelihatan ya. Nyambung nih. Kalau Idul Adha, Idul Adha. Tuh. Oke, wayusanu, dan disunahkan ba'daha, dalam setelah sholat, lil jamaati, bagi jamaah. Apa yang disunahkan tuh? Ya kan?
khutbatani, dua khutbah. Kalau Jumat kan khutbah dulu, baru sholat. Kalau Id, sholat dulu, baru khutbah. Nyambung kan? Nah itu perbedaannya, gitu loh. Ka khutbatayil jumu'ati, seperti dua khutbah Jumat. Itu asalnya khutbataini, karena dimudhofkan ke al-jumu'ah, nunnya dibuang, yaknya yang tadinya disukun dibaca kasroh lil khifah. Ka khutbatayil jumu'ati, dengan seperti dua khutbahnya Jumat. Seperti Jumat bagaimana? Nah itu sarahnya banyak. Fil arkan, rukunnya, wasunan, sunnah-sunnahnya. Nah, dua kali khutbah. Kalau versi di sini, kadang-kadang Muhammadiyah itu cuma sekali khutbahnya begitu loh maksudnya. Oke? Walakinnahu, dan tetapinya khotib, kalau sarahnya khotib, orang yang khutbah, yukabiru, itu membaca takbir siapa khotib, fi awalil ula, dalam awalnya khutbah yang pertama. Tulis yang benar. Itu bagaimana sih Pak kok fi awalil ula? Fi awalil ula, dalam awalnya, fi awalil khutbatil ula, dalam awalnya khutbah yang pertama, takbirnya tis'a takbiratin, pada 9 beberapa takbir. Jadi 9 takbir mutawaliyatan, dengan apa namanya, nuli-nuli, beruntun. Jadi takbir sebelum khutbah. Kalau tadi kan dalam sholat 7 kali rakaat pertama. Nah ini 9 kali dalam khutbah pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan duduk biasanya. Allahumma qawwil Islam. Biasanya bila doa kan macam-macam tata caranya. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat. Terus duduk. Jadi khatib sebelum khutbah menyampaikan alhamdulillah itu takbir dulu. Allahu Akbar, 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 kan 9, baru diterusin Allahu Akbar kabiro, terserah model itunya. Walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa zamal ahzaba wahdah, wa azza jundah, wa zamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun. Baru alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kharrama alaina fi hadzal yaum syam. Ya kan? Nah, dalam hari ini kan hari Id, mengharamkan puasa. Wa halat ta'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al malikul quddus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Jadi khutbah juga harus ada sajaknya. Kan tadi asyam, to'am, dia kan salam, anam, kan sajak namanya. Dan alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-habibur rahman. Lah, ngerti maksudnya? Nah, itu namanya enggak sajak. Tuh, ada rumusnya. Paham, Dre? Kalau yang khutbah Hamdri, alhamdulillah, wah, bisa teriak-teriak, belangking-belangking. Tapi ya bagus, model kayak Erwin yang ngantuan, jadi bangun. Lah ya kan? Oke, Dre. Lah kalian kudu ngerti, gitu loh. Ini ilmu waqi'i, sewayah-wayah. Kalian dibutuhkan kudu siap. Maka dari sekarang kalian harus menyiapkan diri untuk itu.
Maksudnya? Nah, kalau kalian ngajinya tertantang seperti itu, Don, nggak bakalan lu kelayaban, keluyuran. Ini tanggung jawab moral. Bukan karena ini dan karena itu, tapi karena Allah untuk menegakkan agama. Kalau nggak kita, siapa? Paham maksudnya? Bahkan nanti ada amil, Pak. Amil kok belum tentu paham, belum tentu ngaji, Riyadul Badi'ah, belum tentu paham. Ustaz-ustaz yang ada itu bukan kok kita jelek-jelekin, yang kalian tahu kualitasnya, iya kan? Kadang-kadang model bonek lah, doa nekat. Oh ya, dia udah nggak ada orang disuruh mimpin tahlil, tutup kalau ngangop. Masa gua mau ditelan? Ini enggak. Lah itu ini bukan kritik menyalin orang. Nah, kita mempersiapkan diri. Kalian pun harus siap. Loh. Saya masih bujang, Pak. Saya khutbah pertama di kampung saya. Khutbah Idul Fitri. Dan saya ngambil materinya nih dari Durratun Nasihin. Dan saya masih bujang. Sampai sekarang udah jadi masjid dan dibuat Jumatan, ya tiap Jumat lah. Ngerti maksudnya? Ya, kalian harus siap untuk itu. Maka kalian harus supaya ada tantangan. Tertantang, ya harus beli buku-buku khutbah. Lu punya handphone, lihat aplikasi NU online, baca khutbah, diapalin. Mukadimah khutbah awal, khutbah sani kudu apal. Ya sekarang kalian ngapalin. Enggak, nanti nggak akan bisa. Tuh kalau gua yang jelasin kan lama kan. Uang orang kita mau ngejar khatam, jadinya ngebet kemana-mana. Maka udah ntar menjadi ntar yang baca dah. Mana tadi? Wa fi awali saniyati, dan di dalam awalnya khutbah yang kedua, sab'an dengan 7 kali, kadzalika dengan seperti itu, mutawaliyah. Mana tadi? Wa ayyukabbira, dan bahwasanya membaca takbir siapa annasu, umat manusia, fi Idul Fitri, dalam Idul Fitri, min ghurubi syamsi, dari terbenamnya matahari, ila akhiri yaumin, akhira yaumin, dalam akhirnya hari, min Ramadhana, dari bulan Ramadan, ila dukhulil imami, sampai masuknya imam, memulainya imam, fi sholatil Idi, dalam sholat Idul Fitri. Nah ini kalau Idul Fitri takbirnya pokoknya mulai maghrib. Begitu maghrib habis buka puasa, ya udah takbir Allahu Akbar, Allah, jangan kelayaban. Kan ngerti? Ntar lu ada tong sampah, lu tuangin sampahnya, lu tabokin keliling sama bocil-bocil, lu panglimanya. Ayo cil, pasukan putri, tarling, takbir, lah norak badlu. Itu Idul Fitri, semalam suntuk. Oh, ya di sini kok dijaga. Ntar lu kemari aja ikut takbir. Malam takbir kemana lu? Ikut bapak lu. Lu di sini aja bantuin takbir. Nanti yang lain keliling ngambilin zakat. Paham nggak? Emang apa kok ngambil zakat? Ya kan buat ngongkosin lu ntar ke sono. Emang lu mau naik gecek, lu ke Pati. Lah iya, nganterin baim, ngongkosin Yasin. Apa Yasin mau anu Sin? Lu naik aja ke menara Sin, terus pakai sayap plastik terbang lu. Siapa tahu belajar ilmunya Mak Lampir lu. Lah iya kan, udah nyampe Banyuwangi tahu-tahu busrak. Lah abah kaget. Lah ini bocah ngapa kan gitu kan ya lah. Nah, salah. Oke. Wa fi Idul Adha, dan di dalam Idul Adha dimulainya min subhi yaumi Arafata, dari subuhnya hari Arafah. Ini yang ketambahan sunnah takbirnya loh. Kan semalam suntuk udah jelas. Kan tadi batasnya habis kalau Idul Fitri sampai imam naik mimbar, ya kan? Nah kalau Idul Adha semalam suntuk iya, terus ditambahin lagi dari subuhnya hari Arafah. Hari Arafah itu ya
hari Idul Adha itu ilal ghurubi sampai terbenamnya matahari akhir ayam tasriki dalam hari-hari tasrik. Hari tasrik itu hari ke-11, 12, 13 di bulan Zulhijjah. Jadi kalau itu 4 hari yang haram puasa. Idul Adhanya nggak puasa, haram hukumnya nggak boleh. Terus 3 hari setelah Idul Adha namanya hari tasrik, itu masih waktu penyembelihan. Nah, kenapa masih disunahkan takbir? Mengantarkan, andaikan ada yang korban di hari-hari itu, korban yang disembelih itu loh, binatang korban itu tetap ditakbirin oleh kaum muslimin seluruh dunia. Nyambung, maka barokah apa namanya daging korban itu, begitu loh. Wa amal hujjaju, lalu menjadi terusin. Adapun bermula orang-orang yang haji itu selalu gantian sama maka itu di dalam Idul Adha. Itu suaranya nggak jelas katanya. Lu kebalik nggak? Kebalik. Itu bisa di Mama Begitu. Udah belum nyala. Ayo coba. Bila tahal lalu apabila bertahalul nukur rambut, apabila sudah bertahalul kan mandi. Iya. Apabila sudah bertahalul siapa hujaj min ihramihim dari ihramnya hujaj. Wa qallu jadi teh ya, maksudnya min ihramihim, pembahasan bab Idul Fitri, Idul Adha sudah selesai. Nah, yang berikutnya itu adalah pembahasan sholat gerhana. Awas sholat gerhana. Ini sebenarnya malam ini ada gerhana, gitu loh. Cuman kalau gerhana rembulan kan kurangnya, harusnya tadi saya sholat, gitu loh. Saya pimpin. Ayo lanjut. Wa qalu sholatil kusufi, dan bermula paling sedikitnya sholat gerhana kusuf, an tusalliya, itu bahwa sholat siapa orang. Ya salah, kalau an tusalliya bukan pakai ta, dan nggak mungkin lu baca an tusalliya, maka an tusalla itu paling tepat. Lu paham nggak? Lu kalau mabni maklum, taknya kan menunjukkan mukhatab. Lah iya kan? Tapi kalau lu bikin antusalla, itu bukan mukhatab, bukan taknis. Antusalla itu bahwa disolatkan, dilakukan sholat apa sholatul kusuf rakaat dengan 2 rakaat. Begitu, diperhatikan cara bacanya. Antusalla itu bahwa dilakukan sholat apa? Nah, makanya antu sholat dilakukan disolatkan, maksudnya disolatkan itu dilakukan sholat gitu loh ya. Biar pas kalian mengartikan itu nggak bertentangan dengan kaidah nahwu. Ayo. Antusalla itu bahwa
lakukan sholat Hmm. dilakukan sholat apa sholatul kusuf rakaataini dengan 2 rakaat Ya. ka sunnatid duhri seperti sunnahnya sholat duhur. Iya, tadi itu harusnya sholat karena ada tamu ngobrol kan gak enak. Ngerti kan? Ini praktek sebenarnya. Pas malam ini, gitu loh. Ayo. Wa akmaluha dan bermula paling sempurnanya sholatul kusuf ayyuz ala itu bahwa dijadikan apa Itu ayat Allah boleh. Ayat Allah itu bahwa menjadikan siapa imam. Nah, kalau itu benar. Gitu loh. Fikulli rakaatin. ayyazala itu bahwa menjadikan siapa imam pikul rakatin di dalam setiap rakaat kia maini pada 2 kali 2 berdiri 2 kali berdiri, ya. Terus yutilu yang memanjangkan memanjangkan, maksudnya membacanya lama. Suratnya jangan surat yang pendek, surat yang panjang. Kalau perlu baca surat Tabarok. Terutama ini kan kusuf gerhana matahari. Kenapa gerhana matahari dipanjangkan? Terlebih-lebih menjaga supaya jamaah nggak keluar melihat matahari secara langsung. Itu bahaya. Karena dalam gerhana matahari itu ada sinar namanya ultraviolet. Kalau sampai kalian memandangnya langsung, menyebabkan mata buta. Itu yang paling tragis. Paling enggak mata kalian kabur. Maka disunahkan, ini loh agama membuat ketentuan seperti ini. Nah boleh melihat, tapi ada kacamata khusus biasanya. Kalau gerhana matahari loh. Nah, dulu pernah ada GMT itu tahun 84. Saya masih santri. Saya masih usia kalian lah. Itu kami di musola. Dan itu di Kudus itu kan ada seorang tokoh ilmu ahli falak namanya Kiai Turehan Tajus Sarof. Masjid Menara Kudus itu yang terkenal. Nah beliau itu sampai mendapat penghargaan dari NASA karena prediksinya sedetik pun nggak meleset. Oh, itu dihitung dalam ilmu falak. Jadi nanti mulai istimewa itu matahari total menutupi bumi total menutupi matahari, itu istimewa namanya. Itu sekian menit, sekian detik. Nanti mulai geser, mulai bergerak lagi di menit kesekian. Itu tepat semua. Itu dicurekan Tajus Sarof. Ya kan sering saya tawasulin. Kalau untuk ulama-ulama Kudus, Mbak Arwani yang hafal Quran, dicurekan Ki Saroni Ahmadi. Nah, itu guru saya yang belum lama meninggalnya kalau beliau. Yang saya baca Al-Fatihah aja sama tahiyat 3 bulan sama beliau. Jadi hafal Quran di Kudus mah gudangnya. Nah, kalau di sini pesantren tabet ya, di Kudus malah bocil ya kan. Biasa udah. Ayo. Al-qiraata pada bacaan hima di dalam qiyamain. Maksudnya bacaan surat loh ya. Kalau bacanya Al-Fatihah kan biasa. Lalu ya kan bahkan dalam sarah lihat tuh. Fayuqra'u fil qiyamil awal ba'dal Fatihati wa sawabiqoha min iftitahin wa ta'awudin wa ta'awwadha al-Baqarah bikamaliha. In aksanaha wa illa faqadruha. Wa yuqra'u bisaniyati Ali Imran au qadruha wa bisanisi An-Nisaa au qadruha wa fir Rabi'ah al-Maidah au qadruha. Keren. Satu rakaat. Jadi lanjut deh, ntar saya jelasin. Mau nggak mau saya jelasin. Harusnya kalau tadi nggak ada tamu, sholat praktek langsung udah. Ayo. Waruku ini dan pada dua ruku. Yutilu yang memanjangkan tuh maksudnya melamakan siapa imam, yang melamakan siapa imam at-tasbiha pada membaca tasbih fihima di dalam ruku ini. Ya udah Cice, nih saya jelasin.
Mari tuh. Ini supaya kalian paham. Sholat gerhana, udah nggak usah diri lah, begini aja ya. Kan umpamanya gerhana matahari, usolli sunnatal likusufis samsi. Kalau matahari kan saya hapus tadi gara-gara buat tentara Vietnam tadi, ya kan? Pakai kafli kusufil samsi rok anta ini mustaqbilal kiblati adan imalai ta'ala Allahu Akbar. Biasa baca Allahu Akbar kabira, doa iftitah. Setelah itu baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah berarti kan membaca surat. Kalau gerhana matahari dianjurkan surat yang panjang. Itu bahkan dalam kitab syarah rakaat itu nanti membaca suratnya walaupun 2 rakaat itu 4 kali baca Al-Fatihah dan 4 kali baca surat. Itu bagaimana ceritanya? Dengerin dulu. Dalam sholat gerhana 1 rakaat itu terdapat 2 berdiri dan 2 ruku. 1 rakaat. Nah, kan ini rakaat pertama nih. Habis waladhdallin amin baca Al-Baqarah umpamanya. Kalau nggak hafal Al-Baqarah, kira-kiranya Al-Baqarah. Oke? Umpamanya akhirnya Al-Baqarah itu kan wa la yukallifu nafsan illa wus'aha wa ilaikal masir. Nah kan itu kan la yukallifu nafsan illa wus'aha. La ma kasabat wa lam rabbana wa akhirna inasina wa ta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu'anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kan terakhir Al-Baqarah tuh. Allahu Akbar. Oke? Rukuknya lama. Baca subhana rabbiyal azim jangan 3 kali. Kalau perlu 9 kali. Kalau perlu 21 kali. Ngimbangi lamanya bacaan sholat tadi. Apa tujuannya? Supaya jamaah nggak keluar ngelihat sinar matahari karena itu bahaya. Nyambung? Oh gitu loh. Setelah itu, setelah baca Subhana Rabbiyal Azimi selesai, Allahu Akbar, tangannya langsung begini lagi. Baca Al-Fatihah lagi. Nyambung? Fatihah sampai selesai, waladhdallin amin, baca surat lagi. Umpamanya setelah Al-Baqarah Ali Imran. Lihat kan? Baca sampai selesai. Allahu Akbar. Rukuk lagi, rukuknya agak lama juga. Allah udah selesai. Sami Allahu liman hamidah i'tidal, baru sujud. Dalam 1 rakaat 2 kali rukuk, 2 kali bacaan Al-Fatihah, ya 2 kali bacaan surat. Nyambung. Sujudnya seperti biasa 2 kali. Bukan sujudnya 4 kali. Rukuknya yang 2 kali. Itu aturan mainnya. Nyambung. Kan selesai sujud, diri lagi. Allahu Akbar, kan baca Al-Fatihah. Kemudian surat. Rukuk lagi, rukuk pertama dalam rakaat kedua. Ngerti? Allahu Akbar. Baca Fatihah lagi. Baca surat lagi, baru rukuk. Nah, artinya walaupun sholat gerhana itu 2 rakaat, tapi dalam 1 rakaatnya terdapat 2 kali bacaan Al-Fatihah, 2 kali baca surat, termasuk 2 kali rukuk. Nyambung? Nah, berarti kalau dikali 2, baca Al-Fatihahnya 4 kali, baca suratnya 4 kali, rukuknya juga 4 kali. Nah, sujudnya ya seperti biasa. Sujud kan 2 kali, berarti kali 2 ya 4. Nyambung itu. Itu perbedaan antara surat gerhana. Khutbah, ya khutbah aja. Nanti berikutnya lanjut. Wala ziyadata. Nah, itu ada tuh.
dan tidak ada jenisnya tambahan itu mewujud Iya. di sujudi di dalam sujud. Lakinnahu tetapinya Imam, itu imam aja. yutilu Iya, itu yutilu ya, atau lah yutilu, memanjangkan, melamakan ya sama aja. yutilu itu melamakan siapa imam at-tasbiha pada membaca tasbih fihi di dalam sujud. Ya, Aidon ali juga wa yusannu dan disunahkan ya, ba'daha di dalam setelah sholat kusuf ya, dil jamaati bagi jamaah apa khutbatani apa dua khutbah ya, ka khutbatayil idi seperti dua khutbah sholat id. ya. Nah, sholatnya kayak sholat id. Jadi sholat dulu baru khutbah, bukan kayak Jumatan. Nyambung. Sholat gerhana proses pelaksanaannya sama dengan sholat Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Maksudnya sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumat kan khutbah dulu baru sholat Jumat kan gitu kan. Nah, oke lanjut. Lakinnahu tetapinya imam yastaghfiru itu memohon ampun siapa imam Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala fi awalil ula di dalam awalnya khutbah yang pertama Ya, minhuma dari khutbah tani ya. tasua Marrotin astagfirullahaladzim. Tasa'uah kali memuat gitu ya. maratin dengan 9 beberapa kali. Iya, masalah. Wapi awalisaniyati Ya, ayo lanjut, ntar baru saya jelasin. dan di dalam awalnya khutbah yang kedua sab'an dengan 7. Udah titik, segitu dulu karena berikutnya itu sholat istisqa. Nih, perhatikan. Dalam sholat gerhana, kalau tadi dalam sholat id, dalam khutbah ya, kalau sholat kan udah. Dalam khutbah gerhana, itu nggak baca takbir, tapi takbirnya diganti istighfar. Kalau dalam id kan tadi takbir, Allahu Akbar ya kan? Nah ini dalam sholat gerhana itu istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 9 kali dalam khutbah pertama. Nah, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Paling bagus itu. Kenapa? Enggak li wali daya oleh jamilnya itu nanti. Penting kan maknanya beda. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Saya bertobat kepada Allah kan gitu. Nah, intinya gerhana itu ayatun min ayatillah. Satu tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Ini Amerika sombong. Israel sombong nyerang Iran. Alah, lu disuruh nutupin gerhana aja pada kagak pecus. Coba ini. Manusia lemah. Tempatnya lemah. Nah, khutbah yang kedua istighfarnya bukan 9 tapi itu 7. Oke? Bisa dipahami? Oke, lanjut. Sekarang wassalatul istisqa. Diperhatikan juga. Nanti saya ngambil surban. Ayo. Wassalatul disimak. Wassalatul istisqai dan bermula salat istisqa, salat minta hujan. Tuf'alu itu dilakukan apa? Salatul istisqa inda hajatin nasi ketika butuhnya manusia ila suqya kepada hujan minallahi ta'ala dari Allah Ta'ala
Wahya dan bermula sholat istisqa. Ya. Kasolatil idi itu seperti sholat id. Ya. Wa yusannu dan disunahkan ba'daha di dalam setelah sholat istisqa lil jamaati bagi jamaah. Apa khutbatani apa dua khutbah, ka khutbataihi seperti dua khutbahnya sholatul id. Ya. Illa annal khotiba kecuali sesungguhnya khotib. Nah itu khotib itu orang yang menyampaikan khutbah. Ya ngerti? Kalau khotib khoknya panjang, ini kan yang khotib ini kan khotib gitu. Ngerti? Kalau khotib itu orang yang ngajak bicara atau orang yang khutbah. Ngerti? Kan khutbah dengan khutbah beda. Khutbah itu ceramah, kalau khutbah ngelamar. Ngerti kan? Oh, ayo. Yubdilu itu menggantikan siapa khotib at-takbirati pada takbir bil istighfari dengan istighfar. Ya, yang tadinya takbir kan ya astagfirullah kayak tadi dalam sholat ya terus. Wa yatawajjahu dan menghadap siapa khotib lil kiblati terhadap kiblat. Ya. Fi asna'il khutbati dalam pertengahan khutbah. Ya. As-saniyati yang kedua. Ya. Terus, ntar saya jelasin. Wa yuqallibu dan membalikan siapa khotib ridaahu pada sorbannya khotib. Ya. Wa yaj'alu dan menjadikan siapa khotib a'lahu pada paling atasnya rida. Ya. Asfalahu pada paling rendahnya rida. Di bawah kamarnya ya. Paling bawahnya rida. Wa yaminahu dan menjadikan pada kanannya rida. Yasarahu pada bagian kirinya rida. Udah gitu dulu. Nih, hand center tuh. Ini perhatikan, biar kalian tahu. Sholat istisqa dalam khutbah yang pertama istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah 9 kali. Kalau id kan takbir, ya kan? Nah, sholat istisqa disamakan dengan sholat gerhana. Kan gerhana tadi istighfar. Nah, bedanya dengan sholat gerhana, khotib itu kan ngadep berkejamaah. Ngerti kan? Nah, pas dengerin nih. Pas khutbah kedua, khotib yang tadinya berhadapan-hadapan dengan jamaah, itu dia membalikkan diri ke menghadap kiblat. Nah, dalam membalikkan kan umpamanya khotib pakai rida selendang ini. Maka tadi saya ngambil surban. Nah, surban ini ketika khutbah yang kedua, di tengah-tengah khutbah itu dibalikkan. Ini kan di atas. Ini umpamanya kan posisi saya lebarin dah biar jelas. Ini kan begini. Ini kan di atas, ini kan di bawah, ngerti? Ini dibalik, terus ini kan di sebelah kanan, ini kan di sebelah kiri. Perhatikan, lihat jangan meleng. Ini dibalik, nih cara baliknya. Ini biar nggak anu nih. Ntar saya atur dulu biar nariknya nggak ketarik. Nah kalau ini kan nggak keganggu nih. Ini begini, ini kan begini. Ini di atas, ini di bawah, ya kan? Ini di kanan, ini di kiri, dibalik. Set. Nah, yang di atas mana tadi? Kan ini diganti, diputer.
dibalik. Nah, kan ganti dia di atas. Nah, yang tadinya di kanan kan di kiri. Nah, begini. Ngerti maksudnya? Tutup kalau nguap. Nyambung? Ini sholat istisqa. Apa maksudnya? Maksudnya yang cuacanya panas dibalik biar dingin. Yang enggak turun hujan biar hujan. Maka dianjurkan yang berikutnya untuk tobat. Karena dosa yang dilakukan, maksiat yang dilakukan itu akan menghalangi hujan. Ngerti maksudnya? Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya kan? Linuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un itu. Maka kenapa ada prosesi membalikkan surban? Itu adalah bentuk doa supaya Allah membalikkan keadaan yang tadinya musim panas enggak hujan-hujan dibalik menjadi hujan. Nyambung ya? Nah, itu falsafahnya seperti itu. Ya gitu loh. Maka kenapa saya contohkan? Prakteknya seperti itu. Terus wayaf'alu dan melakukan siapa an-nasu siapa manusia ya, mislahu maksudnya an-nasu manusia itu jamaah ya. Lahu pada seperti yang dilakukan imam. Wahum hale bermula manusia. Jalisuna itu orang-orang yang duduk semua. Nah kan kalau makmum nggak perlu menghadap kiblat karena dia udah menghadap kiblat. Kalau yang imam kan tadi berhadapan dengan makmum, berarti kan posisinya dia membelakangi kiblat. Anggap aja kalau di Indonesia makmum ngadep ngulon, khotib ngadep ngetan. Nah kan gitu. Nah kalau bahasa kita, tapi kan bukan masalah ngulon ngetan. Nah kalau di Eropa kan ngadepnya ke timur. Ngerti maksudnya? Nanti kalau di India bisa ngalor ngadepnya. Nah kan tergantung posisinya. Lanjut. Wa'adu dan berdoa siapa nas. Bukan nas lah. Kalau nas wayat una, maka dilatih. Itu kan ayat paham nggak? Kalau nas wayat una, salahnya ada tuh. Wayat dan berdoa siapa al khotib, lo ngerti? Itu harus dimainkan sembarangan, ayo. Wa'adu dan berdoa siapa khotib Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala sirron dengan pelan, lirih, dengan pelan, wajahron dan terbuka. Ya itu kalau kalian ingin lihat sarahnya. Doanya itu doaul karbi. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah boleh. Allah boleh kan? Rabb. La ilaha illallah rabbul arsil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsil karim. Nah itu termasuk ya hayya qayyum bi rahmatika astaghis wa yusannu min qauli Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayo. Wayu aminu. Udah mendingan kalian semua tasdid. Wayu minu beriman lagi. Wayu aminu dan mengamini, membaca amin. Iya kan? Waduh, masuk aja, buka aja nggak dikunci. Ayo wayu aminu dan baca amin, mengaminkan siapa an-nasu siapa manusia ya. Ala doaihi atas doanya khotib ya. Idza jaharo apabila mengeraskan siapa imam. Nah kalau imamnya doanya kenceng amin, ngerti? Makmum terus wayat una dan berdoa siapa nas yang posihim bagi
dirinya nas. Untuk jangan bagi lah. Ya udah bagi nggak apa-apa dah. Bagi mulu. Ya nggak? Kapan ngasihnya? Bagi ya ngasih ya. Ayo. Sirron dengan pelan. Inda isrorihi ketika pelan. Ya. Pelannya khotib. Inda itu isror bukan asror ya. Asarro yusiru isroron. Ketika membaca pelannya imam. Oke. Wa yusannu dan disunahkan apa al guslu, Ya. apa mandi. Guslu ya, bukan goslu. Kalau guslu mandi, kalau goslu basuh. Apa bedanya? Beda lah. Iya kan? Ayo. Ikulin bagi masing-masing satu. Minal aidaini. Minal aidaini. Gak usah ait-ait kayak orang Malaysia lu. Iya kan? Kalau Malaysia Brunei ait. Kita mah ait. Ait mubarak. Lah kan laisal ait bukan laisal ait. Ait koit jadian lo ya. Ayo. Minal idaini dari 2 salat id, wal kusufi dan salat kusuf gerhana, wal istisqa dan salat istisqa minta Ya. Udah titik wallahu alam bisawab. Udah jelas kan? Itu penting. Ini ilmu waqi'i yang kalian semua, maka ini kan ilmu. Ya. Ilmu itu kan diterapkan, dipelajari sebelum kejadian. Kalau udah kejadian lu baru belajar. Wah. Kelimpungan lu. Paham gak maksudnya? Waduh, ntar dulu gua buka dulu primbonnya. Nah, tinggal lu nyari materi-materi khutbah yang berkenaan dengan itu. Nyambung itu. Dan kalian semua harus siap untuk itu. Oke? Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.